Kami lanjutkan perbincangan, saya menuju ke Mas Hanoko. Mas Hanoko, dari Projo sendiri menemukan apa saja kejanggalan dari dakwaan yang tersebar sekarang ini? Saya tidak coba untuk menilai apapun dari sisi apa yang dikerjakan oleh kawan-kawan di kepolisian dan di kejaksaan ya. Jadi saya hanya berdasarkan pada dakwaan itu tadi yang mengatakan itu adalah kesepakatan dari para tersangka. Jadi dari situ tadi makanya saya jelaskan bahwa ini adalah kesepakatan mereka yang tidak melibatkan eh, Budiari dalam kesepakatan itu. Mengenai apakah apa namanya, bagaimana proses misalnya konstruksi dari dakwaan itu yang itu berasal juga dari berkas-berkas pemeriksaan di penyelidikan di polisi, kemudian dibawa ke kejaksaan. Saya tidak mencoba masuk ke situ. Biarlah kawan-kawan di penegak hukum di kita, institusi-institusi itu bekerja dengan baik dan mudah-mudahan nanti juga hasilnya menjadi jelas yang siapa yang bersalah, siapa yang benar dan mudah-mudahan muncul keadilan bagi semua pihak dan ini akan membawa kemajuan bagi upaya pemberantasan judi online di Indonesia yang kita tahu ini sudah sangat sangat merugikan dan sudah bertahun-tahun bahkan eh, perkara judi online ini sudah begitu merebak sebelum Budi Ari menjadi Menkominfo sehingga maka dari itulah kemudian ketika Budi Ari ditunjuk sebagai Menkominfo salah satu dari sedikit tugas besar beberapa item itu adalah pemberantasan judi online. Tentang apa yang dikerjakan kawan-kawan di lembaga hukum saya tidak berkomentar. Silahkan semuanya bekerja dengan baik dengan niat yang baik untuk menguak semua kebenaran dan mudah-mudahan ini menjadi betul-betul sistem peradilan yang benar-benar adil buat semua pihak. Kira-kira begitu, Mas. Baik, Mas Handoko, kalau kita mengacu pada surat dakwaan, ini kan disebutkan ya bahwa salah satu terdakwa ini Zulkarnain itu sempat datang di April 2024 itu ke rumah dinasnya Pak Budi Ari di Widya Chandra untuk menanyakan soal apakah ini situs-situs ini dihentikan apa dilanjutkan. Tapi informasinya kan dilanjutkan, berarti kan ada pembahasan, ada pertemuan. Kalau Anda bilang tidak ada keterlibatan, bagaimana kemudian Projo maupun Pak Budi Ari menyangkal itu semua? Kami tidak menyangkal bahwa terjadi pertemuan-pertemuan dengan Tony karena memang kita juga semuanya kenal sama Tony gitu kan. Tetapi Mhm. apakah dalam dalam pertemuan itu tema apa yang dibahas tentu kita bisa dalamin lagi dan kami meyakini bahwa dalam pertemuan-pertemuan itu tidak ada persoalan bagaimana eh, apa namanya mereka bersekongkol untuk melakukan kejahatan dalam dalam kasus judi online ini bahwa bahwa ketemu kami tidak menyangkal dan bahwa kenal juga tidak menyangkal karena memang memang di kalangan para aktivis relawan Pak Jokowi juga Tony ini juga banyak kita kenal gitu. Jadi memang saya pikir kalau pertemuan ya biasa-biasa saja gitu Mbak. Jadi tetapi kemudian yang dibicarakan itu sebenarnya bukanlah eh, melakukan persekongkolan untuk berbuat kejahatan dalam konteks judi online ini. Kira-kira begitu Mbak. Mhm. Oke, Pak Bambang, sebenarnya apa yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian terkait dengan ruwetnya kasus judi online ini, Pak Bambang? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ya, tugas kepolisian itu bukan sebagai alat klarifikasi gitu loh, tapi mencari bukti-bukti yang lebih konkret seperti itu. Makanya penyidik terkait dalam kasus ini sebenarnya juga harus menelusuri terkait dengan pernyataan maupun pernyataan tersangka ya sebelum sebelum masuk ke P21 kejaksaan menjadi terdakwa ini kan menjadi tersangka lebih dulu. Pernyataannya itu harus lebih didalami. Apakah ada aliran dana ke Budi Ari? Bentuknya apa? Apakah melalui rekening atau cash misalnya seperti itu? Ini yang akan lebih menarik dan lebih membuktikan ada keterlibatan atau tidak seperti itu. Kalau hanya sekedar kesaksian, kalau pernyataan-pernyataan saja kemudian dibalas oleh pihak Budi Ari bahwa
tidak melakukan apa-apa. Ini tentu hanya sekedar perdebatan yang tidak memberikan dampak apapun gitu. Makanya apakah bukti-bukti terkait dengan pernyataan itu ada atau tidak, ini tergantung keseriusan dari penyidik. Makanya penyidik juga harus menelusuri dan mendalami pernyataan tersebut. Kalau sudah masuk dalam BAP, tidak ada pendalaman, tentu ada apa dengan penyidik kepolisian kita gitu. Karena kalau kita melihat banyak kasus, penyidik ini seringkali terbatas mencatat apa yang disampaikan, tapi tanpa ada mendalami fakta-fakta baru yang ditemukan dalam kesaksian tersangka, seperti itu. Makanya ini dibutuhkan keseriusan dari penyidik kepolisian. Bisa saja sekarang dipanggil lagi dengan pernyataan itu, kemudian ada bukti-bukti, ada transaksi misalnya, penyidik memanggil Budi Aris Setiadi. Benar yang disampaikan oleh Putri kepada Bung Barista, apakah ini sinyal dari kejaksaan untuk mendalami, pihak kepolisian mendalami kasus ini? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Mungkin keterbatasan kejaksaan untuk untuk masuk ke ranah itu karena masih di dalam penyidikan seperti itu. Tapi pihak kejaksaan pun kita berharap juga lebih proaktif lagi dalam menyampaikan fakta-fakta atau pertanyaan-pertanyaan kepada terdakwa gitu loh. Apakah pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa dalam BAP itu memiliki bukti-bukti yang konkret atau tidak, seperti itu. Oke. Baik, Pak Bambang, sebenarnya seberapa sulit sih untuk menemukan fakta-fakta baru ataupun aliran dana ke Pak Budi Ari ini, jika memang akhirnya terbukti begitu? Kalau serius ya, tentunya banyak hal yang bisa dilakukan oleh pihak kepolisian ya. Budi Aris Setiadi sudah pernah diperiksa gitu loh. Apa hasil dari pemeriksaan itu? Kalau hanya sekedar memberikan klarifikasi saja, tentu tidak memberikan nilai tambah gitu loh. Yang lebih penting adalah dari pernyataan para tersangka sebelum dilimpahkan ke kejaksaan itu, melalui apa aliran dana yang sudah dikumpulkan itu. Pengumpulan dana itu kan sudah berlangsung sangat lama gitu loh. Ada beberapa dana yang disita oleh kepolisian. Apakah itu saja dana yang terkumpul? Terus yang lainnya kemana? Itu kan bisa didalami oleh kepolisian. Gitu. Cuma problemnya lagi-lagi kepolisian ini seringkali enggan dan menjadi alat klarifikasi para terduga pelaku tindak kejahatan. Gitu. Makanya kita memang mendorong bagaimana kepolisian ini bertindak profesional dengan mencari barang bukti, bukan mendengar klarifikasi seperti itu. Oke, saya ke Pak Barito. Pak Barito, kalau kita lihat jika benar ya memang dakwaan tersebut kemudian nanti terbukti, artinya Pak Budi Ari ini bisa dikatakan sebagai dominus litis ya atau pengendali perkara atau seperti apa nih kalau dari penjelasan hukum Pak Barita? Ya, jaksa itu kan melakukan proses ini sudah ya dengan dakwaan tadi. Kemudian ada proses pembuktian yang kita tunggu prosesnya. Nah, tapi antara dakwaan dan pembuktian itu kan KUHP kita memberi kewenangan juga kepada terdakwa apakah dia mengajukan eksepsi, nanti ada jawaban kan itu masih berjalan prosesnya. Sehingga sebagai pengendali perkara, pertama sekali tentu perkara ini harus dilihat dulu dari berkas perkara yang maju. Lalu kemudian dibuktikan. Nah, proses pembuktian ini yang disusun dari dakwaan yang disusun itu tentu akan melihat fakta-fakta yang ada di berkas perkara. Artinya begini, kalau misalnya nih ditemukan yang catatan-catatan yang disebutkan tadi kuat, kan itu dibuat di formulasi dakwaan, makanya muncul dalam persidangan kemarin ramai itu, ya ada namanya berbagai macam komentar. Nah, itu menurut saya jaksa sudah memaparkan apa yang objektif, fair, dan dia sudah menjalankan tugasnya mendakwa dengan menguraikan seluruh proses itu. Ya, bahwa kemudian ada proses pembuktian, itu sedang kita tunggu. Bahwa ada pembelaan itu kan hal-hal yang sekarang sedang berjalan. Tapi intinya fokus kita sekarang yang ada di pengadilan adalah
pemeriksaan atas terdakwa ZA kan. Betul. Sehingga semua pembuktian masih di situ. Bahwa dari pengembangan dalam proses pembuktian ada terkait ya, karena ini ZA tidak bisa dipisahkan dari yang bersangkutan. Ini fakta-fakta di persidangan lah nanti yang akan dipertimbangkan dan dinilai oleh hakim dalam putusannya. Nah, untuk ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Misalnya hakim menimbang bahwa hal-hal yang dibicarakan di pembuktian itu perlu ditindaklanjuti. Nah, itu ada proses yang bisa dilakukan baik oleh penyidik kepolisian untuk pidana umum maupun penyidik kejaksaan kalau ada unsur tindak pidana korupsi. Baik. Itu semua rangkaian yang bisa diakses lewat persidangan yang terbuka oleh semua anggota masyarakat. Jadi ini semua prosesnya itu berjalan, kita ikuti, kita kawal dan kita kawal lihat terus, betul. agar semua proses hukum itu berjalan dengan baik, pada akhirnya akan memberikan keadilan. Tidak saja bagi para pihak yang terkait, tapi intinya adalah bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Oke, baik. Mungkin terakhir ya ke Mas Handoko, kita ingin tahu juga ya, apakah nanti Pak Budiari ini akan memberikan klarifikasi secara langsung? Pak Handoko? Pak Handoko ternyata sudah meninggalkan begitu ya, tanpa memberikan keterangan lebih lanjut. Sekjen Projo Pak Handoko, sayang sekali begitu. Sayang sekali, padahal kita penting sekali ya. Betul, untuk mendengar klarifikasi ya secara langsung dari Tapi Pak kalau Budiari. saya boleh mengutip dari Pak Bambang tadi bilang bahwa sebenarnya ini jangan sampai hanya lempar statement satu sama lain, begitu harus dibuktikan, diperiksa kembali kalau bisa, dan juga dibuktikan di pengadilan nanti begitu ya. Ya, sebab yang bernilai pembuktian itu apa yang akan diucapkan, dibuktikan di proses persidangan. Ya, kita nantikan ya bagaimana proses persidangan lanjutan, apakah nanti akan dihadirkan atau mungkin pemeriksaan ulang oleh pihak kepolisian ya terkait TPPU ini, dan apakah PPATK mungkin akan segera bergerak nih menyelidiki kasus yang melibatkan nama menteri yaitu Budiari Setiadi. Terima kasih banyak Pak Barita, terima kasih. Oke, mungkin terakhir sedikit lah ke Mas Bambang, Ya, sedikit, statement penutup. Kalau Budiari Setiadi merasa dirugikan dalam terkait dengan pernyataan jaksa tersebut, seharusnya Budiari melaporkan, memberikan laporan, membuat laporan terkait framing, terkait dengan fitnah yang dilakukan oleh terdakwa gitu loh, karena tidak disertai dengan bukti-bukti seperti itu. Kalau itu bisa dilakukan, ini akan semakin membuka gitu loh. Harapannya Budiari tadi segera membuat laporan terkait dengan kesaksian palsu ataupun fitnah seperti itu. Bisa saja. Betul. Ya, makanya perlu tadi kita harusnya bertanya ya, bisa ke Mas Handoko, kapan nih Pak Budiari memberikan klarifikasi begitu ya, atau mungkin langsung saja jemput bola langsung ke polisi atau ke kejaksaan untuk membersihkan nama baiknya. Baik, terima kasih banyak Mas Bambang, Pak Barita sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu semuanya. Baik.